Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Yang kita boleh belajar saat ini itu kitab Mazmur. Kalau beberapa hari yang lalu kita bisa boleh mendengar kitab Mazmur, kita bisa mendengar khotbah-khotbah di sana, maka saat ini pun kita akan belajar lagi tentang kitab Mazmur. Nah, saya akan bercerita tentang kitab Mazmur sedikit, meskipun kemarin sudah sempat dibahas bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab syair, di mana di sana kitab puji-pujian, karena di dalam kitab Mazmur ini mengandung banyak puji-pujian terhadap Tuhan. Kalau kita bisa lihat kata aslinya itu Tehillim, yang artinya puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kitab Mazmur ini terdiri dari 150 pasal Bapak Ibu, cukup banyak. Dan kalau di dalam Alkitab, keseluruhan Alkitab kita, kitab Mazmur lah yang paling banyak pasalnya. Puji Tuhan. Karena di dalamnya ada beberapa orang yang menulis tentang puji-pujian di hadapan Tuhan. Ada banyak hal tentang kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan segala macam. Ada banyak hal yang terjadi di dalam sana. Nah, kita sekarang fokus di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24, di mana di sana dituliskan oleh Mazmur Daud, yang dituliskan oleh Daud sendiri. Kita bisa melihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Puji Tuhan, ini sebuah pengalaman Daud, bagaimana Tuhan menghilangkannya dalam kehidupan Daud sendiri, dan Daud bisa menuliskan ini karena pengalamannya kepada Tuhan sendiri. Dan di sana dikatakan kalau kita bisa melihat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di sana kita bisa melihat tentang kemuliaan Tuhan atau kebesaran Tuhan. Kalau kita boleh baca lagi, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dituliskan bagaimana kebesaran Tuhan atau kemaha penciptanya Tuhan di sana. Terus ayat yang kedua, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas lautan. Nah, sungai-sungai maksudnya, menegakkan di atas sungai-sungai. Nah, ayat yang satu dan kedua ini menceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan atau kekudusan Tuhan, kebesaran Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di sana timbul pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gunung Tuhan berbicara tentang bertahtanya Tuhan atau kediamannya Tuhan. Kenapa? Kalau kita bisa melihat gunung-gunung rata-rata bukan di bawah ya Bapak Ibu, tetapi di atas. Nah, Tuhan pastinya tentunya bukan berada di bawah tetapi di atas. Nah, makanya dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Artinya siapakah yang boleh naik di dalam kerajaan surga? Siapakah yang boleh masuk di dalam kerajaan surga? Karena itu adalah tempat atau kediamannya Tuhan yang kudus. Siapakah orangnya? Yang pertama, orang yang bersih tangannya. Dan yang kedua, orang yang murni hatinya. Yang ketiga, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, orang yang tidak bersumpah palsu. Ada 4 syarat atau orang yang bisa masuk, ciri-ciri orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang kudus, yaitu sorga. Yang pertama kita bisa melihat di sana yang bersih tangannya. Kita bisa melihat bahwa bersih tangannya itu artinya menghilangkan noda-noda atau kotoran-kotoran. Kalau kita bisa melihat, mengingat kembali zaman-zaman COVID yang berapa tahun yang lalu, di sana kalau kita sebelum kita masuk ke dalam rumah, kalau kita ini keluar di dalam rumah nih ya, masuk ke dalam rumah lagi kita harus cuci tangan, bukan? Supaya kenapa? Supaya menghilangkan virus-virus yang ada di luar sana. Nah, inilah syarat juga ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah, di tempat Tuhan yang kudus. Yang pertama itu bersih tangannya, yaitu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mendatangkan dosa, yang menodai hidup kita. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa menodai kita.
tangan berbicara tentang daging kita. Bagaimana kita harus menjaga hidup kita di dunia ini. Inilah yang penting. Sebelum kita masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita harus membersihkan dulu tangan kita atau hidup kita dalam perbuatan-perbuatan daging. Ada banyak hal perbuatan-perbuatan daging di sana. Ada hawa nafsu segala macam, percabulan segala macam di sana. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi syarat utamanya adalah orang yang bersih tangannya. Dan yang kedua adalah orang yang murni hatinya. Murni hatinya berbicara tentang bagaimana ketulusan hati seseorang. Kalau sudah berbicara hati, sudah pasti kita tahu hati ini sangat-sangat sensitif sekali Bapak Ibu. Kenapa sebenarnya? Karena hati kita adalah yang menjadi pusat dalam hidup kita. Inilah yang mengontrol hidup kita sebenarnya. Karena ketika hati kita yang tidak beres, maka seluruh kehidupan kita pun ikut tidak beres. Jadi tangan kita sudah bersih, tapi hati pun masih tidak murni atau masih kotor, itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan jelas-jelas berkata seperti itu. Jadi orang yang murni hatinya itu bukan hanya beragama Kristen saja. Jadi hidup yang benar-benar dalam keadaan kudus. Hidup yang benar dalam keadaan yang bersih. Tidak ada cacat celah sama sekali. Oleh sebab itu, marilah kita terus menjaga hati kita. Jauhkan hati ini dari segala kedengkian, dari segala iri hati, kebencian satu dengan yang lain, yang tidak suka orang lain itu senang. Jauhkan itu Bapak Ibu. Supaya ini adalah ciri-ciri orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sia-sia hidup kita selama di dunia ini kalau kita tidak menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan, yaitu surga. Sebab itu selama kita masih ada kesempatan untuk bisa membereskan hati ini, mari kita bereskan dulu. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya ketika hati kita ini bersih, maka semuanya pun akan terkendali dengan baik. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, yaitu tidak menyerahkan diri dari segala penipuan. Ada banyak hal yang mengandung penipuan. Ada kompromi-kompromi di dalam sana. Ada tentang duniawi, tentang pastinya. Ada yang maksudnya ini menyerahkan diri dalam penipuan ini adalah ketika orang ini memberikan hidupnya dalam keadaan yang contohnya nih, saya kasih contoh nih, ketika kita bertemu dengan seseorang, maka dia akan menawarkan sesuatu yang membuat dia tergiur. Dan dia, padahal dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah, tapi dia mencoba untuk mengendalikan itu supaya dia mendapatkan juga seperti itu. Jadi karena mungkin dari tadinya dia dibilang karena baiknya segala macam, dia termakan dengan hal-hal omongan-omongan orang lain, artinya dia menyerahkanlah dirinya dalam penipuan. Jauhkan itu Bapak Ibu. Mari kita terus jaga hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tidak bersumpah palsu. Wah, saya janji deh kalau kamu kasih itu sama aku akan lakukan sesuatu buat kamu. Dia berusaha berjanji dan melakukan hal yang bodoh. Itu bukan sebenarnya kalau dibilang dia yang salah, bukan orang itu yang salah yang memberikan sebuah janji itu, tapi orang yang sedang berkata bahwa saya akan berjanji. Dia bersumpah palsu. Supaya kenapa? Supaya dia dipercaya. Hati-hati Bapak Ibu. Ada banyak hal yang membuat kita melakukan hal ini. Di dunia ini ada banyak hal tantangan-tantangan yang kita hadapi, termasuk bersumpah palsu. Atau orang Kristen ini lebih cepat ini, demi Tuhan yang hidup, saya tidak melakukan hal itu. Demi Tuhan yang hidup, saya akan lakukan itu. Demi Tuhan yang hidup, segala macam bawa nama Tuhan. Hati-hati. Tuhan bilang bahwa orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan kediaman Tuhan yang kudus. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita terus jaga hidup kita dalam keadaan yang memang bersih, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kalau masih Tuhan kasih kesempatan sampai hari ini buat kita, itu artinya Tuhan masih sayang sama kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Amin.
Jadi inilah firman Tuhan pada saat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita. Saya percaya firman Tuhan yang terus hidup dalam hidup kita dan kita akan lakukan terus supaya kita menjadi berkat dan hidup kita pun diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.